Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, kita renungkan sabda Tuhan ini yang berkenaan dengan hari Sabat. Hari Sabat itu berarti hari Sabtu, hari ke-7, hari libur, berhenti bekerja, hari istirahat, suasana mirip hari Minggu untuk santai, melepas lelah. Bagi umat Kristiani juga untuk bertemu dengan Tuhan bersama jutaan umat Kristiani di seluruh dunia. Tetapi bagi orang Yahudi, hari Sabat digunakan untuk menyepi, tidak bekerja selama sehari suntuk. Hari Sabat itu dianggap sakral karena mengingatkan kepada umat bahwa orang jangan diperbudak oleh pekerjaannya sampai lupa makan, bahkan sampai sakit, melupakan juga saudara-saudarinya. Juga bagi karyawannya atau dulu babunya, budaknya, juga bisa mendapatkan istirahat. Jangan sampai karyawannya diperbudak. Mereka juga perlu rekreasi. Maka mereka mentaati aturan yang termuat di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Mereka tanpa mengerti makna aturan itu sampai mereka jatuh dalam pelaksanaan aturan secara lahiriah. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang mendasari semua aturan itu dengan fondasi kasih. Maka aturan-aturan itu bisa dirasakan buahnya. Saudari-saudara, dalam Injil tadi dikisahkan ada seorang yang sakit busung air, yang kaki, tangan, perutnya banyak cairannya. Itu mungkin gara-gara sakit jantung atau sakit ginjal atau hatinya tidak berfungsi, organ tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Orang yang busung air itu sudah merasa sakit dan di tengah masyarakat pun dianggap najis. Diperlakukan seperti orang yang sakit kusta.
menghadapi orang yang sakit busung air itu, tetapi juga menghadapi hari Sabat yang sakral itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air itu karena Tuhan Yesus membagi kasih dan belas kasihan kepada orang itu. Bagi orang Yahudi yang memegang teguh hari Sabat, tidak mungkin memberi ruang sedikit pun bagi kasih dan belas kasihan kepada orang yang sakit. Padahal bagi akal sehat manusia saja, orang yang sungguh mendesak butuh diselamatkan, yang digambarkan bagaikan anak atau keledai atau lembu yang terperosok di sumur di hari Sabat, spontan mereka selamatkan. Apalagi Allah yang begitu mengasihi anak-anaknya, pasti ditolong di tempat manapun dan pada saat apapun, karena Allah Maha Kasih. Dari kisah ini, Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada para murid-Nya. Dari semua hari sepanjang pekan, justru hari Sabatlah yang paling tepat bagi anak-anak Allah untuk menerima penyembuhan Tuhan dari sakitnya. Penyembuhan terjadi pada orang yang sakit itu karena mengalami kasih Allah yang intim, sehingga terjadi penyembuhan atas sakitnya secara mendalam. Bagi kita, pengalaman penyembuhan Tuhan juga kita temukan dan kita rasakan pada saat kita berdoa secara intensif, pada saat kita mendengarkan sabda Tuhan, juga pada saat menyambut sakramen-sakramen gereja. Di sana terjadi penyembuhan batin yang luar biasa karena hatinya mengalami kedamaian Allah merasuk di dalam hidupnya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa kita sebagai umat Allah sangat dikasihi oleh Allah. Karena di hadapan Allah, setiap manusia diterima jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Maka yang diperjuangkan oleh Allah adalah kehidupan dan keselamatan manusia, mengatasi hukum, status, derajat, suku, warna kulit, harta, pangkat. Karena tindakan kasih Allah tidak kenal waktu, tanpa pamrih, tidak memandang martabat dan kedudukan. Kita sebagai anak-anak Allah, Sang Sumber Kasih, hendaknya memelihara kasih yang tulus, yang menjadi utama dan terpenting dari seluruh tindakan manusia beriman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.